Guys, perkembangan umat Katolik di Barito Selatan yang paling utama itu adalah kesadaran umat bahwa mereka memilih iman Katolik dari umat itu sendiri, dan berkat juga para misionaris Sal berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Pertama-tama bukan memaksa orang untuk menjadi Katolik, tapi justru orang setempat, masyarakat setempat tertarik untuk mengikuti agama Katolik, Kristen Katolik, dan mereka mau memberi diri untuk dibaptis. Nah, kita bersyukur ada kerjasama antara umat dan pastor. Bagaimana perkembangan pewartaan misi di Barito? Waktu saya dipindah dari Morative ke Buntok, dikatakan oleh Monsignor Uskup Bupati di Marto, konsolidasi, jangan melebar, jangan cepat-cepat. Mengapa beliau mengatakan demikian? Ya, karena waktu yang pertama itu karena kami tidak ada guru agama, hanya pastor. Karena muncul, karena pergi dan sebagainya. Dia mau supaya lebih mendalami imannya, lebih pelajarannya dan sebagainya. Nah, dia katakan konsolidasi dulu, yang ada, yang sudah dibaptis supaya ini dipelihara baik-baik. Diberi pemahaman. Jadi kurang lebih waktu itu 15 stasi atau 20 stasi sudah ada waktu itu di keliling Buntok. Ya. Nah, habis itu ya saya jalankan tugas itu dari kampung ke kampung, khotbah, mengajar kata-katanya dan sebagainya. Karena bahasanya masih agak kaku. Ya, habis itu di Tabakanilan, ya, di mulut sungai itu Tabakanilan, ada seorang bapak, dia katakan, pastor, anak istri saya juga mau dibaptis. Ada di mana? Ugang Sayu. Di mana Ugang Sayu? Bisa jalan kaki. Habis itu saya dengan Ferdinand, ada guru agama di Tabakanilan, dengan beberapa orang Katolik, berangkat dengan bapak itu 4 jam lewat hutan, menyeberang sungai, tanpa jambatan dan sebagainya, jalan-jalan 4 jam sampai di daerah Ugang Sayu. Nah, di situ kami terima istri anaknya dari bapak itu yang sudah dibaptis oleh Zutubi dulu. Nah, habis itu ya sudah kembali lagi. Kemudian saya minta guru agama itu Ferdinand tolong mengajar mereka. Ya, kunjungan berikut sudah ada umat. Jadi sudah ada orang ikut keluarga itu, ikut sembahyang. Nah, habis itu mulai jadi umat, jadi terima lagi dan sebagainya, guru agama mengajar lagi dan sebagainya. Nah, dengan lagi di sana Ugang Sayu, ada orang yang dulu sudah dibaptis oleh saya di Ugang Sayu itu, dia katakan persis omongan sama. Pastor, anak istri saya mau dibaptis juga. Mereka tinggal di mana? Di Batuah, tidak Lenggang. Di mana Lenggang? Di mana Batuah? Bisa jalan kaki. Kami jalan kaki lagi ke selatan, di jalan darat di situ. Jadi jalan kaki lagi 4 jam kurang lebih sampai di kampung itu di Batuah. Terima anak dengan istrinya di situ dibaptis. Kunjungan berikut lagi sudah mulai ada lagi, bentuk sudah beberapa keluarga lagi, dan terus menerus begitu. Ini bagaimana? Apakah waktu itu ada juga pembentukan flying team seperti Pater? Jauh kemudian. Tapi satu cerita yang menarik yang pernah Pater ceritakan itu, awal mula perkembangan Katolik itu pewartaan di penjara. Di penjara itu pembentukan katekis. Jadi tidak. Ini dari Sutubir. Waktu itu dilarang ke kampung. Pastor boleh banyak gerilya waktu itu. Jadi habis 55, 56, 57 masih ada gerilya itu antara perang antara Pelanggaraya dengan Buntok. Merebut ibu kota ya. Nah, di situ ada kelompok dari Barito itu Simbar, mereka dipenjarakan. Sudah dikatakan waktu itu penjara penuh sesak, ya, oleh orang muda, dan
supaya mereka ada kegiatan. Jadi kepala penjara dia panggil pendeta, pastor, ulama supaya mereka ceramah baik-baik. Ya. Nah, Zulkifli dia memang orang pintar. Dia bukan hanya khotbah, dia bawa rokok, dia bawa kartu, Rokok dan kartu. Wah. ya untuk kartu supaya mereka bisa main, supaya ada kesibukan karena sesak sekali katanya dan kotor. Ada drum kencing di tengah, ya di satu ruangan. Nah, tiba-tiba ada 5 anak muda katanya kami mau belajar agama Katolik. Mereka agama dulu, keharingan. Nah, habis itu dia mengajar mereka. Tahu-tahu entah berapa lama, berapa bulan kami mau jadi Katolik katanya. Nah, Zulkifli bingung. Dia tanya uskup. Ya, dia tidak tahu dari mana, dari kampung mana, tidak tahu apa-apa. Hanya kenal mereka ini di situ. Ya, uskup katakan, kalau kamu lihat mereka percaya, baptis. Nah, Zulkifli bilang sama saya tidak mau baptis mereka di depan, di dekat kencing itu, kencing. Dia minta izin atas jaminan sendiri, ambil mereka ke rumah. Minta ke sipir penjara. Ya, Nah, diizinkan. Karena mereka bukan penjahat, ini urusan politik. Oh. Ya, bukan penjahat itu, yang bisa melarikan diri. Nah, habis ini belum ada gereja, hanya ada satu ruangan di kas pastoral untuk kapel waktu itu. Masih kecil sekali umatnya. Menarik sekali ya. Ya, Berkatekisi dengan rokok dan kartu. main kartu. Ya, tidak. Itu untuk menjadi apa itu akrab. Penyelenggaraan ilahi juga. Ya, ini ya. Nah, kemudian yang membaptis mereka di rumah, antar mereka kembali ke penjara sampai selesai tahanan. Tahanannya. Tapi itu mereka lepas, mereka minta pamit dari pastor, terus dia kasih buku pelajaran, katekismus, buku doa, orate, buku nyanyian, jubilate. Ya. Dia katakan waktu dia mengajar di penjara, dia mengajar juga sudah mereka menyanyi. Ya, sudah bawa buku nyanyian. Katanya waktu malam dia lewat penjara itu, Ada nyanyian Siti Gaburi, ya Siti yang ada macam-macam itu ya. Nah, waktu itu ya mereka ke kampung-kampung dan mereka yang mendirikan umat pertama. peranan kelompok abang mulai katakan. Tapi ini gelombang kedua. Yang pertama adalah dari pastor pertama dari Kapas, dia baptis 6, kalau tidak salah 6 tamatan SGB, pendidikan guru. Oh ya. Dia sekolah pendidikan guru di situ. Nah, mereka itu adalah pertama. Mereka sudah mendirikan berapa stasi di Hingan, di Kandui, di mana lagi. Jadi mereka menjadi katekis. Biasa saja. Ya, mereka mengajar tanpa tugas, tanpa SK. Ya, begitu saja. Ya, atas hubungan pribadi dengan keluarga, dan saling saudara, sebagainya macam itu mulainya. Gelombang kedua adalah mereka yang dari penjara. Semangat umat itu ya. Ya, di situ mulai begitu. Jadi Zulkifli kemudian waktu sudah boleh ke kampung-kampung, waktu sudah terbuka, gereja tidak ada lagi, sudah ketemu beberapa orang bapak keluarga di kampung-kampung yang sudah mulai sembahyang. Wah. Ya, untuk tahu sedikit mengenai agama. Jadi begitu mulainya. Habis itu dia hanya kerja itu saja. Tidak pamer. Ya, hanya ikut di mana sudah ada yang bergerak, hanya di situ. Ya, bukan aktif khotbah di tengah pasar. Ya, di mana dia dipanggil, habis itu mulai. Dan saya macam aktif sama. Di mana dipanggil, di situ saya mulai. Salah satu yang menarik ini guys, ya pengalaman Pandan secara sendiri tentang dalam perjalanannya Pan Kempes. Kira-kira pengalaman Pan Kempes Ya, tidak ini saya sudah katakan tadi, di mana saya dipanggil saya mulai mengajar ya di situ. Jadi habis itu ada mulai saya dibantu sudah oleh Suster PI. Suster PI dikirim ke Baitul Timur dan saya tawarkan waktu itu mulai pusatnya juga di Taman Layang, Ampar dengan Taman Layang. Saya katakan mau tinggal di Ampar dengan pastor atau mau tinggal di Taman Layang tanpa pastor.
akan dikunjungi. Ya, nah ini mereka pilih Jamia Layang. Nah, sudah. Jadi setiap minggu 3 hari saya ke sana di Jamia Layang. Di sana saya kunjungi kampung-kampung di sekitar. Habis itu 3-4 hari nampak keliling-keliling pastor di sisa terus begitu. Pulang balik pun sepeda motor. Saya punya sepeda motor waktu itu. Nah, satu hari sudah mulai gelap. Ya, saya lewat kampung Jabeten. Di situ tidak ada umat Katolik. Dan saya pikir ini semua Protestan atau apa-apa. Ya, saya tidak pernah usaha untuk mampir atau apa-apa. Tahu-tahu di tengah kampung ban kempes. Ban motor kempes. Ya, habis itu memperbaiki sudah mulai gelap, tidak bisa. Tidak ada bengkel juga. Terus ada beberapa bapak di pinggir jalan. Saya tanya, bagaimana Pak? Apakah bisa menginap di kampung ini? Oh bisa Pak. Mereka senang sekali karena mereka pikir, oh ramai. Jadi ada orang asing ini, ya ramai saja mereka pikir. Terus saya bawa ke rumah orang di situ, ya mereka kasih makan sebagainya. Dan terus orang datang ke rumah itu tanya, rumah itu penuh. Akhirnya semua bawa lihat orang asing itu. Habis itu tanya bagaimana agama Katolik, bagaimana ini bentuknya. Saya pisahkan apa adanya. Nah habis itu saya tidur. Ya, saya tidur pagi-pagi sudah ada dua bapak datang, pastor, kami sekeluarga mau masuk Katolik. Wah. Jadi berkat ban kempes. Nah itu yang jadi lucu. Ada ini penyelenggaraan ilahi juga. Ini penyelenggaraan ilahi yang bisa anggap lucu atau apa-apa, tapi karena kampung itu belum. Yang lain kampung semua sudah ada Katolik, kecuali Jabeten. Nah sekarang ya ada gereja besar, lebih bagus, ya ini berkembang bagus. Jadi salah satu dari yang menjadi baptis itu kemudian menjadi katekis wilayah Pak Jambil. Ya dia sangat aktif, ya dia memelihara keliling-keliling mengajar di kampung-kampung di sekitarnya. Saya kasih honor sedikit, ya macam itu. Guys, begitulah perkembangan umat Katolik di Barito Selatan. Yang paling utama itu adalah kesadaran umat bahwa mereka memilih iman Katolik dari umat itu sendiri, dan berkat juga para misionaris. Ya, maka para pastor berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Pertama-tama bukan memaksa orang untuk menjadi Katolik, tapi justru orang setempat, masyarakat setempat tertarik untuk mengikuti agama Katolik, Kristen Katolik, dan mereka mau memberi diri untuk dibaptis. Nah, kita bersyukur ada kerjasama antara umat dan pastor. Nah, itulah pengalaman ban kempes. Berkat ban kempes, akhirnya ada yang tertarik mengikuti Yesus dalam gereja Katolik. Terima kasih Pak Ter. Ya, ini saya kisahkan itu sebagai anekdot boleh dikatakan, tapi kalau lihat latar belakangnya memang penyelenggaraan ilahi, ya.